harus tetap menjaga jarak. Terus gimana nih caranya gitu? Menurut aku adalah ketika ada orang yang memang mengonsumsi narkoba dan kamu tahu, bilang aja gitu ya, kayak aku tahu nih kamu mengonsumsi narkoba, kamu mau nggak sama aku rehab ke BNN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Bengawan Surakarta. Perkenalkan, aku Tika yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Hari ini kita bakal bahas tentang narkoba dan juga tentang honey. Tentunya ini menarik banget ya buat para remaja saat ini. Kalian mau tahu apa itu honey? Nanti kita bakal bahas bareng ya. Dan kali ini aku nggak sendirian nih mau ngobrol tentang topik itu. Aku bareng sosok yang sangat menginspirasi, cantik, anggun, dan juga menawan. Bener-bener definisi dari brain, beauty, and behavior. Dia adalah Duta Genre Provinsi Jawa Tengah 2025. Please welcome Naura Ade Putri. Yeay! Halo Naura, cantik sekali hari ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Wow, good banget ya. Ya walaupun agak panas ya. Oh, tadi agak waktu panas ya. OTW di sini, tapi overall good ya. Dan Baik seneng banget. banget nih bisa ketemu Tika ya di kesempatan kali ini. Terima kasih Naura. Kalau boleh tahu nih, sebagai duta genre yang sibuk banget, spill dong kesibukannya hari ini apa aja? Oke, kalau untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ya, tentu selain sebagai duta genre menyiapkan untuk pemilihan duta genre provinsi tingkat nasional ya. Selain itu aku juga mahasiswi aktif nih di Universitas 11 Maret, prodi Ilmu Hukum, dan semester 4 nih. Jadi tahu sendiri ya kalau Lagi semester 4 sibuk-sibuknya ya Lagi teman-teman. sibuk-sibuknya, Betul. bener. Apalagi sebagai duta genre, jadi akademik juga semuanya diasah ya Yes, di bener-bener. kesibukannya hari ini. Oke, karena tadi aku udah spill ya mau bahas tentang apa. Kita mau bahas tentang narkoba dan juga tentunya ini menarik ya untuk para remaja dan generasi kita masa kini. Boleh dong Naura, menurut Naura, narkoba itu sebenarnya apa sih? Dan juga sebagai kita nih, sebagai remaja, sebagai generasi muda, bahayanya itu apa? Kalau misalkan narkoba itu dekat dengan kita. Oke, nah kalau kita ngomong tentang narkoba ya, pasti kita lihat dulu dari kepanjangannya. Jadi narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya gitu. Nah, narkoba ini ada banyak golongannya juga, ada banyak jenisnya juga. Dan nggak semua narkoba ketika dikonsumsi itu bisa bikin kita berakhir di penjara, bener ya. Tapi yang jelas adalah narkoba ini pastinya bikin kita kecanduan. Namanya juga bahan adiktif ya. Adiktif tuh pasti bikin kecanduan. Nah masalahnya adalah kalau dikonsumsi terus menerus gitu ya tanpa dosis yang tepat, otomatis bakalan bikin kecanduan. Kalau udah kecanduan tuh lama kelamaan bisa bikin seseorang tuh putus zat gitu dan berakhir pada meninggal dunia ya gitu. Tapi sebenarnya narkoba ini bermanfaat juga. Oh gitu. Gimana tuh? Jadi kalau misal nih kita lagi operasi gitu ya, itu kan kita pasti dibius. Oh iya betul. Nah sebenarnya bius itu adalah bagian dari narkoba itu. Jadi sebenarnya narkoba ini bermanfaat teman-teman, asal tidak disalahgunakan. Jadi dosisnya tuh harus tepat ya, dan juga pastinya juga ditentukan juga atau diresepkan oleh yang berwenang seperti dokter gitu. Betul. Jadi sebenarnya di Indonesia ini lebih banyak orang yang menyalahgunakan ya dibanding dengan menggunakan secara dosis dan juga medisnya seperti itu. Tapi kenapa ya? Kenapa orang itu masih malu-malu dan menganggap narkoba itu sebuah hal yang tabu, nggak pernah mau diucapkan secara gamblang? Itu menurut kamu gimana itu? Oh iya dong, kayak kalau diucapkan secara gamblang nanti ditangkap loh. Oh gitu. Gitu kan. Oh gitu ya. Jadi mereka sebenarnya tidak terbuka ya. Iya gitu benar, ya. tidak terbuka. Nah gitu, karena ini juga berkaitan juga dengan kesalahan masyarakat juga ya, menganggap bahwa oh kalau kita ngomongin tentang narkoba, oh ganja gitu. Oh, Kita ngomongin tentang narkoba, sabu-sabu gitu. Padahal ya obat sakit kepala tuh juga narkoba juga. Contoh juga kopi. Kopi itu kan kafein itu kan bagian dari bahan adiktif ya. Nah sebenarnya itu juga bagian juga dari narkoba gitu. tapi dengan dosis yang benar. Benar. Karena kebanyakan kopi Bagus ya, nggak tidur juga. nggak tidur, nggak bagus ya teman-teman. Betul, ya. kafeinnya banyak ya Kafeinnya soalnya. banyak, Betul. gitu. Nah tadi juga aku udah spill tentang honey. Honey. Nah gimana tuh menurut Naura? Apa tuh di spill honey itu apa? Oke. Honey-nya H-A-N-I ya, bukan Iya betul. honey. Oh bukan honey, bukan. Sayang dong. Iya, boleh. Honey, HAN itu Hari Anti Narkoba Indonesia ya. Biasanya diperingati setiap tanggal 26
Juni. 26 Ingat ya teman-teman ya, catat ya 26 Juni. Mungkin yang ulang tahunnya 26 Juni boleh. Barengan. Iya, namanya Hani juga. Oh, boleh. Kalau cowok Oke. Hano. Enggak dong. Beda. Oke. Jadi Hani ini sebenarnya penting ya. Menurut aku tidak cuman sebagai peringatan semata gitu ya. Kayak wah ini Hani nih gitu. Tanggal 26 Hari Anti Narkoba. Sebenarnya nggak cuman itu ya, tapi hari itu tuh sebagai pengingat harusnya. Pengingat bagi kita semua bahwa ya kita sebagai anak muda, kita sebagai remaja ataupun segala lapisan masyarakat tuh janganlah kita menyalahgunakan narkoba gitu. Jadi ya dengan adanya Hani itu ya kita adalah misalnya peringatan, bukan berarti kayak oh kalau selain Hani berarti boleh konsumsi narkoba. Enggak ya teman-teman. Enggak, itu tuh cuma sebagai peringatan. Ibaratnya kalau misalnya nih hari ayah gitu ya, itu ya sebagai peringatan. Di luar hari ayah kan kita tetap menyayangi ayah kita gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Ini sebenarnya hari besar ya. Iya, sebenarnya. Kalau bisa sih di Hani ini ya digunakanlah untuk ya memberikan kegiatan-kegiatan positif betul. gitu ya, mengkampanyekan Mengajak betul tentang anti narkoba. Betul. Gitu, harapannya. Nah, ngomongin tentang kampanye nih, kita sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita kontribusikan di kampanye Hani ini? Wih, banyak sih teman-teman ya, banyak banget nih. Dan ya namanya kita anak muda nih, anak muda kita masih punya tenaga ya teman-teman ya. Jadi stop nih jadi anak muda yang mageran. Jangan mageran. Nah kita ini bisa jadi anak muda yang bisa berkontribusi ya dalam kampanye di Hani ini, ataupun ya selain Hani kita dalam keseharian kita bisa loh mengkampanyekan. Contohnya adalah ya kita semua di sini punya sosmed kan? Betul. Punya kan teman-teman Betul. ya, karena kita punya sosmed, otomatis ya kita bisa loh mengkampanyekan lewat fitur-fitur yang ada di sosmed juga gitu. Contohnya adalah ya tuh postingan template teman-teman tahu At kan? your story. Yes, at your Betul. story. Nah itu juga bisa lo digunakan untuk mengkampanyekan gitu. Dan kalau kita ngomong tentang narkoba, itu menurut aku sebagai anak muda itu rentan terjerumusnya tuh ke gerbangnya. Tahu nggak gerbang masuknya narkoba itu di mana? Apa itu? Lewat rokok. Oh, betul. Dan aku juga ngerasa juga ya ketika aku bikin konten tentang rokok, itu biasanya langsung naik gitu. Tapi itu namanya konten edukatif ya teman-teman. Tapi masih banyak banget anomali-anomali yang komen gitu. Pasti nggak setuju ya? Iya, pasti nggak setuju. Tapi ya itu, kita namanya anak muda ya, kita punya kapasitas lebih untuk ya kita menyuarakan hak-hak kita gitu. Jadi menurut aku kalau narkoba ya itu banyak sekali yang bisa dibahas gitu. Tapi salah satunya memang aku juga concern juga ke rokok juga. Karena kalau narkoba lah contoh kayak sabu-sabu gitu ya itu yang merasakan kerugiannya kan cuma dirinya sendiri. Betul. Tapi kalau misal kita ngomong tentang rokok, orang-orang sekitarnya Semuanya iya, kena. pasti kan juga kena dampaknya juga kan gitu. Dan lewat sosial media ini menurut aku juga bisa jadi salah satu alat ya alternatif yang kita tuh nggak perlu susah-susah kemana-mana gitu ya, karena bisa lewat konten, Betul. bisa lewat ya hal-hal simpel lah yang misalnya lagi foto terus kasih kata-kata gitu. Itu kan juga betul. enough dan cukup gitu loh untuk mengkampanyekan tentang anti narkoba. Sesuai dengan targetnya ya, karena remaja juga itu banyak yang menggunakan media sosial, jadi kita Yes, memanfaatkan media sosial tersebut. Oke, tapi sebenarnya ya, Naura, kenapa sih seorang remaja itu bisa terjerat sama narkoba? Apakah ada pengaruh dari keluarganya, atau lebih ke lingkungannya, atau sebenarnya dari diri dia sendiri nih yang sebenarnya salah? Oh oke. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang penyalahgunaan narkoba ini kompleks banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih cuman kayak menyalahkan kayak oh ada yang konsumsi narkoba, wah keluarganya nih ini keluarganya enggak. Belum tentu. Belum tentu. Tapi gini, pada dasarnya adalah juga pada intinya adalah kita nih remaja, setuju kan? Tika setuju ya? Setuju dong. Kita Saya masih remaja. muda. Masih muda. Masih muda. Seorang remaja. Nah, namanya remaja itu kan masa transisi nih dari anak-anak menuju dewasa. Namanya transisi ya, pasti kan banyak terjadi perubahan ya. Betul. Baik perubahan fisik, perubahan hormon juga, bahkan perubahan pola pikir juga gitu. Nah, masalahnya adalah yang namanya masa remaja tuh rasa keingintahuannya tuh tinggi banget. FOMO-nya tinggi banget. Apalagi kalau masa remaja itu ada bagian otak tuh namanya prefrontal cortex. Jadi prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang memang berfungsi dalam pengambilan keputusan. Nah, itu bisa matangnya tuh di usia 25 tahun, teman-teman. Minimal. Ya, 25 tahun ya. Bisa lebih juga, teman-teman. Tapi kurang lebihnya tuh 25 tahun. Bayangin tuh, kita pasti anak remaja nggak bisa dong ngambil keputusan secara bijak, secara tepat juga. Maka dari itu, mereka itu cenderung menganggap segala sesuatu menurut dia tuh bener-bener aja gitu, termasuk adalah menyalahgunakan narkoba ya. Kayak kita ngeliat kayak banyak remaja yang ngerokok gitu, udah sih emang kenapa sih kalau ngerokok gitu, aku ngerasa plong kok, aku ngerasa oke nih kalau misal habis ngerokok kayak gitu.
itulah ditambah lagi karena balik lagi prefrontal cortexnya belum berkembang. Terus ketika ngelihat temannya kayak kok temanku gini, itu dia. Gitu. Jadi akhirnya ikut-ikutan gitu karena dia belum bisa dan mereka belum punya kapasitas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri gitu. Ya gitu teman-teman. Nah itu balik lagi karena ngelihat temannya, wah ini kok pada coba-coba nih. Nah aku juga pengen nih karena remaja tuh juga haus validasi loh. Betul bang. Iya kan, haus validasi gitu. Makanya di sosmed tuh juga kelihatan banget ya kalau kita tuh haus validasi. Namanya Gen Z, namanya remaja. Maka dari itu ya itu ngelihat temannya, aduh kok dia kayak gini kok aku enggak nih, aduh harus ikut nih gitu. Apalagi ya cuman sekecil kayak misalnya pilih ekskul di SMA, pasti kan biasanya pada ikutan. Ya memang itu menunjukkan bahwa memang namanya remaja itu dia belum punya pendirian dan haus validasi juga. Akhirnya ya itu kalau nggak punya pendiriannya ke hal-hal positif nih, misal kayak wah temennya les renang, ikut les renang, nah, itu bagus. Nah masalahnya dia aduh kok ini konsumsi narkoba, ikut deh, nyoba deh. Belum bisa menentukan ya mana yang baik, mana yang benar. Okay. Karena memang sebenarnya remaja tuh tahu loh kalau misal narkoba itu nggak baik. Sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu. Sama kayak merokok ya. Iya mereka tuh sebenarnya tahu gitu loh. Tapi ya itu karena kayak wah temen-temenku pada gitu nih, masa aku nggak gitu. Masa enggak merasa sendirian jadinya ya. Dan akhirnya kalau misal dia ngerasa berbeda, akhirnya dia ngerasa wah aku kayaknya nggak keren deh. Betul. Karena nggak kayak temen-temen nih. Gitu. Itulah dan akhirnya banyak remaja yang terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Tapi selain itu juga faktor keluarga juga nggak memungkiri juga ya teman-teman. Keluarga tuh juga ya dia adalah lini pertama dan juga utama dari yang paling dekat dengan seorang remaja ya. Karena kalau itu awalnya kalau misal stres nih sama masalah rumah gitu ya, stres, aduh ngapa ya, terus kayak temannya bilang aku biasanya kalau stres ngerokok nih gitu. Ngerokok kayak oh iya ya kok enak ya kayak gitu. Ketagihan lah. Jadi bisa jadi pelarian juga sih. Dan juga menurut aku juga karena dari faktor dirinya sendiri adalah gabut. Nah remaja-remaja gabut nih adalah remaja-remaja rentan gitu ya. Kayak aduh ngapain nih, aduh bingung gitu. Waduh ngerokok aja, hati-hati ini bahaya. Nah gitu, itu sih. Oke, jadi lebih ke pengaruh temannya dan juga diri dia itu belum bisa menentukan nih mana yang baik dan juga mana yang benar. Nah, terkait dengan remaja yang FOMO, yang belum tahu dirinya, belum bisa mikir mana yang baik, mana yang benar, gimana ya? Nanti kalau misalkan ada suatu saat temennya yang ngajak, nah itu gimana ya? Dia sebagai remaja yang masih belum teguh pendirian itu menolak ajakan tersebut. Itu sih agak susah ya karena memang itu kan dari diri mereka sendiri gitu ya. Tapi yang jelas adalah sebenarnya kalau kita ngomongin remaja gitu ya, itu pasti mereka tuh lambat laun tuh bakal ngerti gitu. Cuma pertanyaan ngertinya kapan gitu kan. Tapi maka dari itu juga salah satu tugas sebagai duta genre ya. Jadi kita tuh tidak hanya bertugas sebagai pendidik sebaya, tapi juga sebagai konselor sebaya. Jadi pendekatan yang kita lakukan tuh adalah pendekatan peer to peer gitu. Jadi memang kita bener-bener ya peer to peer, kita face to face sebagai teman gitu. Iya sebagai teman. Jadi kita tuh bedakan ya dengan guru BK yang kayak kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Biasanya yang aku lakukan adalah dengan memberikan analisis kritis nih ketika dia menghadapi suatu masalah ya. Jadi biar dia tuh nggak lari ke hal-hal yang buruk gitu. Karena remaja tuh ya ini agak out of topic ya, tapi masih berkaitan. Remaja tuh kalau misal stres tuh nggak cuma ya lari ke narkoba, tapi juga bisa ke seks bebas. Ya kan. Jadi banyak banget yang jadi pelarian oleh remaja. Maka dari itu yang harus kita tanamkan adalah bagaimana dia bisa memanage emosinya gitu. Memanage emosinya biar lebih ya dia lebih bisa berpikir dan juga bertanggung jawab atas segala keputusan yang dia ambil gitu. Makanya di genre itu ada banyak modul ya. Salah satunya adalah modul membantu remaja berkembang. Jadi isi modulnya dalam fokusnya itu adalah untuk mengenali diri sendiri. Bagaimana seorang remaja tuh ya dia tahu nih ketika dia lagi marah apa sih yang harus dilakukan. Ketika dia lagi sedih apa sih yang harus dilakukan. Mengenal diri sendiri ya. Fokusnya tuh adalah mengenal diri sendiri. Dan kemarin pun di SMA nih ya, fun fact ya, aku tuh memang sudah jadi agent of change-nya dari BNN Solo. Gitu. Dan memang topik pertama yang diajarkan ketika selama pelatihan tuh adalah tentang mengenali diri sendiri. Gitu. Karena memang pengenalan akan diri sendiri kita tuh penting gitu. Biar kita tuh tahu kayak oh kalau aku stres larinya kemana sih? Maksudnya larinya dalam hal yang positif kayak gitu. Nah, tadi kan udah diceritain tentang pelarian yang baik. Kalau misalkan ada yang stres atau apa, itu gimana sih caranya supaya kita menentukan yang pelarian yang baik gitu? Ada nggak tipsnya kayak kita itu melarinya tuh malah pelarian yang baik?
nggak akan terjerumus yang buruk-buruk gitu. Oke. Sebenarnya gini teman-teman, itu juga balik lagi ya. Nah, biasanya memang dari modul tuh diajarkan juga. Caranya adalah salah satu topiknya yang aku ambil adalah dengan yaitu kita gambar apa yang kita suka, terus tulis kekurangan kita, terus kelebihan kita. Karena nggak semua remaja tuh tahu loh Betul. kekurangannya, Betul. kelebihannya gitu. Betul. Terbukti nih ketika aku implementasi modul gitu ya, itu mereka tuh kesulitan banget kalau mikir kekurangan tuh Apa banyak gitu ya. Kalau Tapi kelebihannya kelebihan tahu. gitu, kelebihan kayak apa ya gitu, nggak tahu kak, kelebihanmu apa, nggak tahu, yaudah deh hal yang kamu banggakan deh gitu, mereka nggak tahu gitu. Bahkan nggak tahu ya Bahkan nggak tahu kelebihannya. itu menunjukkan bahwa mereka tuh memang nggak bisa mengenali gitu. Tapi yang jelas adalah ya itu balik lagi ya ke semua orang ya, gimana cara mereka bisa lepas dari rasa stresnya. Kalau aku nih gitu ya, aku kalau lagi stres tau nggak apa yang aku lakuin? Ngapain tuh? Pertama tidur, yang kedua Oke. adalah keramas. Nggak tahu rasanya tuh kalau misal keramas ya Seger ya seger, jadinya itu. kayak jadi Betul, fresh, betul. bisa mikir gitu. Itu jadi hal-hal simpel gitu loh. Ada juga nih teman-temanku yang setelah itu kan di aku kasih refleksi gitu ya. Kalian kalau stres ngapain sih? Ada yang bilang aku makan gitu, aku jajan kak gitu. Ya beragam lah maksudnya jawaban mereka. Caranya juga berbeda-beda. Cara mereka juga berbeda-beda. Nah itu loh, harapan seperti itu yang memang aku mau itu ada dalam seorang remaja. Memang aku nggak bisa ya mematok kayak harus gini harus gitu, karena memang setiap orang tuh beda-beda. Yang bisa aku berikan adalah bagaimana aku sebagai remaja, sebagai fasilitator ya, bisa memfasilitasi mereka untuk mereka bisa lebih mengenal diri mereka sendiri. Oke, jadi lebih ke mereka tuh harus tahu mereka itu sebenarnya gimana dirinya biar mereka bisa milih pelarian yang baik untuk mereka. Nah, pada saat nih kalau si remaja itu, gini kita ubah ya POV-nya. Ketika remaja itu udah tahu dirinya, gimana cara dia mengajak temannya itu untuk stop narkoba? Ini sebenarnya gini ya teman-teman ya. Gimana itu? Menurutku ini juga penting juga ya sebenarnya. Kita nih juga harus pilih-pilih teman ya gitu. Sebenarnya itu adalah niat yang good, niat yang baik. Tapi masalahnya adalah terkadang kita tidak tahu kapasitas diri kita sendiri. Nah itu. Jadi menurut aku ya teman-teman ya, kalau misal ya kita kan ada remaja kayak aku pengen jadi terang di sana gitu ya, di kelompok circle nih aku mau mengajak mereka untuk bebas dari narkoba kayak gitu. Tapi gini, kalau memang sudah lingkungannya tuh pecandu narkoba, agaknya sebenarnya Sulit ya? Iya sulit, jangan didekati teman-teman. Justru jangan, gitu. bukan karena kita mendiskriminasi atau gimana ya, tapi memang kita nggak tahu namanya setan ya, teman-teman. Setan itu bisa ada di mana aja, kapanpun gitu. Karena menurut aku penting juga ya sebagai remaja, karena sekuat-kuatnya kita tuh pasti ada chance untuk terbawa arus. Bener kan? Kayak gitu. Nah kalau misal melihat case seperti itu gimana gitu, menurut aku gitu ya, bukan yang kayak nemenin atau gimana kayak berteman baik itu, enggak ya, tapi lebih kayak kita tetap baik tapi kita juga harus tetap menjaga jarak. Terus gimana nih caranya gitu? Menurut aku adalah ketika ada orang yang memang mengonsumsi narkoba dan kamu tahu, bilang aja gitu ya, kayak aku tahu nih kamu mengonsumsi narkoba, kamu mau nggak sama aku rehab ke BNN gitu. Karena kita ajak gitu ya. Karena gini, kalau semisal langsung ke rehab ke BNN, ini dapat info ya dari BNN yang langsung ya, kalau langsung rehab ke BNN, misal ada yang menyalahgunakan narkoba, nggak di penjara. Tapi kalau tiba-tiba ketangkep pas sidak, nah itu beda lagi ya, udah beda case. Maka dari itu ketika tahu nih teman kalian gitu ya ada yang mengonsumsi narkoba, langsung ajak aja kayak, aku tahu nih kamu konsumsi narkoba, yuk ikut aku ke BNN, kita rehab gitu ya. Misal kamu nggak mau pulih gitu ya, nggak mau sembuh gitu. Maka dari itu sih yang bisa aku rekomendasikan. Tapi jangan sampai kalian mencobai diri kalian sendiri gitu ya, kayak deket-deket sama yaitu pecandu narkoba gitu. Niatnya aku baik kok, mau ngajak dia ke kebaikan. Hey, jangan salah, nanti kalian juga bisa terjerumus gitu. Karena lingkungan tuh juga mempengaruhi bagaimana kita nanti terbentuk juga kayak gitu. Jadi lebih kepilih-pilih teman untuk investasi kita di masa depan juga ya. Dan kalau ketemu yang terindikasi narkoba itu langsung kita ajak ke BNN aja untuk rehabilitas gitu. Nah, ngomongin tentang udah nih kita ngomongin tentang remaja dan terjerumusnya itu gimana. Kita ngomongin HANI-nya, Hari Anti Narkoba ini, di perannya di remaja. Gimana sih remaja ini tuh bisa maksudnya kan tadi kita udah bicara ya tentang perannya remaja di HANI ini. Gimana supaya remaja ini tuh bisa ngajak teman-temannya untuk meramaikan kampanye HANI ini juga? Kalau gitu sih juga
sebenarnya nggak bisa ya bergerak sendiri ya Tika ya, karena kalau kita mau ngajak masa gitu ya kita juga butuh masa Betul. juga gitu, kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri gitu ya. Ibaratnya kayak dulu pun ketika aku masih belum jadi duta genre gitu ya, aku memang sudah concern ke isu-isu narkoba juga ya, tapi kalau ngeliat kayak aduh followersnya kok 2 biji nih itu kan nggak bisa ya, benar nggak bisa. Betul. Maka dari itu ya memang kita bisa nih menggait komunitas yang memang fokus ke hal itu. Betul. Misal kalau di Solo tuh ada komunitas namanya Pemuda Penggerak. Jadi Pemuda Penggerak tuh fokusnya tuh ke stop rokok gitu. Oke. Nah itu bisa tuh kayak digandeng gitu. Karena ya itu dengan adanya suatu campaign tuh nggak bisa cuma satu orang. Kalau satu orang bukan kampanye dong. Ngapain tuh dia? Iya, Nge-vlog dong. cuma satu orang bukan kampanye ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kalian tidak punya kapasitas itu, kalian bisa digandeng komunitas atau mungkin gandeng instansi, misal BNN gitu. Misal kayak bikin konten gitu ya, collabkan aja tuh sama YBNN gitu. Boleh. Atau mungkin komunitas terkait yang memang itu lebih mudah dijangkau kayak gitu. Karena memang sosial media ini memang juga sangat-sangat berpengaruh juga ya dalam pola pikir remaja, juga mempengaruhi gitu. Dan pastinya adalah ketika bikin konten pun juga pastikan juga yang menarik gitu. Jangan bikin konten 1 jam, aduh Lama banget. Udah di gitu scroll ya. duluan Ya, nanti udah ya. di scroll duluan gitu kan, pasti kan ada hack-hacknya juga ya. Nah itu Betul. juga bisa sambil belajar ya begitu. Jadi sebenarnya peran kita sebagai remaja di HANI ini juga cukup besar ya untuk mengkampanyekan HANI itu sendiri. Nah terakhir nih Naura, sebelum kita tutup, ada nggak pesan untuk Gen Z di luar sana yang lagi nonton untuk di momentum HANI ini? Oke, untuk Gen Z di luar sana ya, pesan dari aku, stop ikut-ikutan ya teman-teman. Stop ikut-ikutan, karena kita punya kapasitas untuk bertanggung jawab dan juga untuk berperan dalam pengambilan keputusan kita di masa depan gitu. Karena langkah kita sekarang itu menentukan bagaimana kita akan terbentuk di masa depan. So, jadi jangan sampai kalian itu terjerumus ke penyalahgunaan narkoba, karena tentunya itu akan merusak masa depan kalian. Betul, keren banget Naura. Dan kita udah ada di akhir sesi kita hari ini nih Naura. Wow. Terima kasih banyak ya Nggak Naura. kerasa Nggak ya. kerasa Aduh, ya, nggak kita udah kerasa. ngobrol-ngobrol panjang. Senang Panjang banget banget. punya Naura di sini. Sebelum kita tutup dan akhiri, dari Naura ada closing statement dulu gak nih? Oke, closing statement-nya teman-teman untuk memperingati Hari Anti Narkoba Indonesia ini, aku harap dan juga Tika ya, dari teman-teman semua, teman-teman bisa berpartisipasi ya untuk mengkampanyekan, untuk kita stop menyalahgunakan narkoba. Karena ketika remaja banyak menyalahgunakan narkoba, otomatis masa depan bangsa juga akan rusak juga. Betul. Maka dari itu mulailah untuk memulai dari langkah kecil, karena tentunya langkah kecil ini yang akan membawa perubahan besar. Oke, asik banget Naura. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di podcast kita hari ini. Terima kasih banyak atas pesan-pesannya, dan juga semoga obrolan kita hari ini tuh bisa jadi pengingat untuk aku juga dan juga teman-teman yang lagi nonton. Jadi jangan lupa ya share juga podcast ini ke teman-teman kalian. Naura, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.